Ya, so far sih ini ya. Kalau menurut gua mobilnya sesuai ekspektasi sih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita mau bahas Mitsubishi X-Force. Jadi kemarin kan ternyata 500.000 viewers lebih ya, gede ya. Padahal cuma luarnya doang. Kita belum bisa masuk dan belum ada harga pastinya. Nah sekarang harganya udah ada. Jadi untuk yang tipe paling tinggi, Ultimate itu di 412 juta rupiah. Dan untuk yang versi Exit, yang paling rendahnya, itu 379 juta rupiah. Jadi bedanya sekitar 30 jutaan lah ya. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dekat yuk mobil ini. Ini Mitsubishi hari ini luar biasa karena yang diundang itu bukan cuma media atau jurnalis dari Indonesia doang, tapi ada dari negara-negara lain. Makanya di sini rame banget nih. Oke. Seperti yang kita lihat, X-Force namanya. Untuk yang tipe paling tinggi ini ternyata dia belum ada ADAS. Jadi dia belum ada sensor di bagian atasnya, dia belum ada radar juga, jadi dia tidak ada lane keeping assist, tidak bisa ngerem sendiri, dan tidak ada adaptive cruise control, serta dia nggak punya panoramic sunroof di bagian atas. Nah, terus kalau nggak ada panoramic sunroofnya, apa yang diberikan sama mobil ini? Jadi kelebihan dari tipe Ultimate itu ada di bagasi belakangnya. Wow, ada yang lagi bikin video ya. Gak apa-apa karena ini rame-rame kan. Iya nggak apa-apa. Jadi belakangnya udah pakai power back door. Kalau kita mau buka pintu belakang, ya nggak bisa. Harus ada kuncinya ya. Kita kan nggak dapat kuncinya ya. Bagasinya otomatis bisa dibuka karena pakai power back door. Kalau kita punya kunci, kita bisa pakai kick sensor di bagian bawahnya. Bagasinya, coba lihat sini, dia besar. Mungkin paling lebar di kelasnya karena secara dimensi dia paling lebar juga. Dan kalau misalkan kalian merasa kurang, nah di sini ada gede banget nih. Space saver, pelek kaleng. Dan dia di sini dikasih peredam lagi. Sama bisa dibikin bisa lebih gede lagi. Cuma kalau kalian pikir, oh ini kan pakai sound system dari Yamaha ya, pasti ada subwoofernya dong. Ternyata nggak ada, jadi di sini masih kosongan aja. Tapi kita dikasih lampu nih di bagian sini. Oke, sekarang kita tutup, dan tutupnya pakai tombol dong. Nah, asik ya. Tapi yang gue suka dari mobil itu tampilan depan, samping, kanan, kiri, belakangnya bagus sih. Oke, jadi tadi ternyata yang unit di atas juga, tadi kan sempat bisa dimain-mainin ya, bisa dinyalain kontaknya. Ternyata sekarang diambil kuncinya Mitsubishi, tapi kita lagi minta, jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, kita mau bahas dulu yang versi exitnya, versi di bawahnya. Tapi sebelum masuk ke exitnya, kita mau bahas ini dulu. Nah, jadi banyak yang penasaran, mesinnya pakai mesin apa sih? Berat juga ya kap mesinnya ya, karena kap mesinnya besar sekali, panjang, dan besinya lumayan tebel sih, nggak kaleng-kaleng ya. Mesin yang digunakan oleh X-Force ini bukanlah mesin turbo, bukan mesin hybrid juga. Jadi mesin yang digunakan adalah mesin yang sama persis dengan Mitsubishi Expander 1500 cc, CVT dengan tenaga 105 PS dan torsinya 121 Nm. Dan seperti kalian lihat layoutnya sama persis ya. Jadi ada covernya juga di bagian sini, radiatornya pun sama kayak punya Expander. Air intake-nya ngambil dari depan sini dan akinya kecil ya. Jadi emang karena mesinnya cuma 1500 cc dia nggak butuh aki yang gede-gede amat. Dan untuk yang varian Exit bisa kita lihat ternyata dia cukup lengkap loh. Jadi dari depan itu nggak kelihatan bedanya. Bahkan dia fog lamp aja tetap ada. Nah cuma dari samping velg yang digunakan pun juga sama 18 inci. Jadi nggak dikecil-kecilin. Sama persis. Dan di paling belakang pun juga nggak ada bedanya sih. Cuma kalau kita buka bagasinya dia belum pakai elektrik, jadi masih manual dan ada pegangannya di sini. Ya, di situ juga sama persis. Dan interior untuk yang varian Exit dia seperti ini. Ya, sama ya. Ternyata dia kuncinya tidak terdeteksi juga, padahal tadi itu sempat nyala loh. Nah, speedometer ini sama persis sama punya Expander. Jadi dia ada kayak di tengah dan kiri kanannya dialnya itu sama persis. Terus kita lihat bagian sampingnya ya. Kalau di tipe Exit dia di sininya belum pakai yang warnanya beige gitu ya, beige keputihan. Nah, di sini dia pakai warna abu-abu biasa. Dan dia ada stitchingnya asli di sini. Bagian sini dia masih pakai plastik keras, hard plastik. Di sini ada tempat penyimpanan yang cukup lega dan dia punya bagasi yang dibuka secara soft opening.
Nah, di bagian sini dia ada AC, sepertinya sudah dual zone ya. Karena di sini ada buat ngecilin sama gedein blowernya dan dia sudah ada fitur auto. Kemudian dia ada tombol-tombol di atas sini ya. Dimana kalau kita pencet, yang bagian sini itu bisa dipencet, yang sini tuh cuma dummy ternyata. Nah, ke bagian tengahnya, ini dia pakai hard plastik biasa dan dia ada push start stop engine buttonnya. Tuas di sini, ini agak mirip sama expander tapi ternyata beda pas dipegang. Sama di sini ada electronic parking brake dan auto hold-nya. Nah, ini menurut gua agak aneh sih, harusnya ditaruh sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, kalau yang tipe Ultimate, dia ada drive mode di bagian sini, yang ini nggak ada. Oke, kemudian, nah kursinya dia belum elektrik, tapi sudah ada adjustable ya. Dan untuk yang tipe ini dia belum ada audio dari Yamaha. Sama di tombol-tombolnya ini dia agak berbeda di bagian sini karena tombolnya lebih sederhana. Soalnya dia belum pakai speedometer yang full TFT ya. Terus ke bagian sini ada cup holder, ada ruang penyimpanan yang cukup lega dan ini bisa jadi cool box ya. Jadi kalau kita naruh minuman itu bisa dingin di bagian sini. Kursinya pun menurut gua cukup enak ya. Door trimnya menurut gua di sana cukup oke lah. Cuma di bagian sini gua nggak begitu suka sama ininya nih. Tuas kuncinya ini kayak agak terasa murah ya. Tapi sisanya sih nggak ada problem dan gue suka tombol-tombolnya sekarang ada beberapa tombol Nissan yang dipakai di mobil ini. Kayak misalkan nih, ini power window punya Nissan punya nih. Nah, autonya cuma yang di bagian driver side aja. Termasuk tombol-tombol ini punya Nissan punya, ya kan? Ada adjuster buat lampu depannya. Sama tombol-tombol ini masih punya Mitsubishi dan sekarang Mitsubishi itu udah halus. Dulu kan suka cetak bunyi ya. Sekarang udah lebih halus nih buat tuas-tuas lampu sen dan kawan-kawannya. Di atas sini dia ada kaca tapi nggak ada lampu. Sama di sini juga lampunya di sini dia masih bohlam belum LED dan di sini ada tempat buat kacamata. Sama di sini ada sedikit layar dia buat indikator seatbelt belakang. Nah, dan buat tipe yang paling rendah pun dia sudah pakai jok kulit ternyata. Oke, sekarang kita ke tipe yang lebih tinggi yuk. Nah, sekarang di hari kedua, kita sekarang lagi mau test drive dulu. Ini kebetulan yang varian paling tinggi, Ultimate. Dan bisa kita lihat, posisi duduknya tuh tinggi banget ya. Gue udah coba untuk ngerendahin, tapi nggak bisa. Jadi pas duduk di sini tuh rasanya nggak kayak crossover sih, lebih kayak SUV yang tinggi. Kayak leather frame sebenarnya, karena tinggi banget di joknya. Harusnya dia bisa lebih turun sedikit lagi biar rasanya kayak sedan-like ya. Nah, terus pas kita lihat di siang-siang gini emang tebel banget pas kita lihat dan oke, dinaikin pun juga masih berasa ya. Jadi Stargazer udah tobat ternyata masih dilanjutin sama si X-Force, cuma karena dia black glossy jadi kelihatannya bagus. Dan ini head unitnya ternyata rame sekali ya. Ada banyak fungsi-fungsi di sini ya. Tapi ternyata nggak terlalu ini juga. Masih agak lemot ya. Oke, ya begitulah pokoknya. Dan suaranya bagus, tapi untuk di certain volume aja. Kalau volumenya agak tinggi dia masih agak pecah dan dia nggak ada subwoofer, makanya suara bassnya keras, kurang empuk sih. Dan dia nggak ada middle speakernya. Jadi kalau kita dengar suaranya itu dia masih dari bawah. Mungkin butuh ditambahin prosesor biar dia suaranya bisa naik ke atas. Sama di belakang itu, dia kan bilangnya speakernya 8. Tapi 8 itu bukan ada center sama subwoofer. Jadi di speaker belakangnya itu dia koaksial. Jadi di tengah speakernya itu dia ada tweeter kecil buat high frekuensinya dapat gitu. Nah, cuma tetap suaranya masih agak dari bawah sih. Gue berharap Yamaha tuh bisa ngasih lebih karena namanya kan keren banget Yamaha gitu kan. Nah, sama di sini nih, ini gue suka ya. Dia tuh dari fabric, warnanya tuh kayak broken white gitu. Kayak bahan daur ulang, keren sih, keren banget. Sama build quality-nya bagus, tapi di beberapa agak kurang sih. Kayak misalkan di bagian sini tuh agak tajam ya. Di sininya juga agak tajam, tapi semuanya solid. Nggak ada yang goyang-goyang ataupun ditekan-tekan tuh melewat, nggak ada. Paling ini nih, gue kurang suka sama kuncinya di sini ya. Ini agak terasa murah dan sepertinya kan Mitsubishi ini sekarang banyak komponen-komponen Nissan. Ini kayaknya dari Datsun Go deh. Karena dia kurang aja sih. Kenapa nggak ditaruh di sini aja ya, kayak expander ya. Tapi beberapa detail gitu ya, kayak misalkan handle pintunya, power window-nya, speedometernya ini sekarang lebih baik karena emang beberapa part kayak misalkan setir-setirnya juga tombolnya nih punyanya Nissan beberapa. Nah, di sini ada lampunya udah LED warna putih. Terus posisi duduknya ya gue bilang agak tinggi tadi. Tapi kursinya empuk sih dan dia sudah tilt dan teleskopik. Sama drive mode bisa kita atur dari sini, normal, wet, gravel, sama matte. Di mobil FWD ada matte
bisa berlumpur ria di mobil FWD. Ya udahlah ya. Oke, gue pikir drive mode itu yang keluar tuh bakalan sport, normal, eco, tapi ternyata wet, gravel, mud ya. Apa kepake di mobil FWD? Ya, harusnya bukan ini sih. Harusnya gue berharap dia eco yang keluar, dia eco, sport sama normal atau smart yang bisa ganti. Lampu sudah auto, wiper juga udah auto. Buat ngatur speedometer ada di sini dan informasinya cukup bagus ya. Kalau mau nambah terang di bagian sini, nah lebih terang. Oke, let's go. Kita jalan aja pakai si X-Force. Oke. Impresi pertama, setirnya enteng, suara mesinnya halus, dan tau gak nih suara mesinnya, getaran mesinnya persis banget kayak Expander. Karena emang mesinnya 4A91-nya yang tenaga 105 PS ya. Coba kita lewatin ini, prosedur. Oke, mirip Expander tapi agak sedikit stiff ya, lebih kaku sedikit dibandingkan dengan Expander. Body rollnya kalau kita kecepatan rendah seperti ini, kita belok-belokin masih agak sedikit berasa karena emang dia ground clearance-nya tinggi. Posisi duduknya sih kalau dia bisa dibikin lebih rendah sih pasti lebih enak ya. Dan visibilitasnya bagus ya, depan, kiri, kanan, pilarnya ditarik ke belakang, jadi bisa dibilang visibilitasnya bagus sekali. Belok kiri, oke. Oke, belok. Ya, sesuai tingginya sih. Jadi emang karena dia ground clearance-nya tinggi, jadi untuk body roll-nya kerasa ya. Tapi nggak separah Vitara sih pastinya. Oke. Radius putarnya gue baca tuh di ininya 5,2 meter ya. Nih, lihat bisa ikut belok juga. Traction control-nya, AYC support-nya, steering di sini. Lucu sih. Iya. Oke. Tenaganya mungkin kayak kita bawa Expander, cuma lebih berat sedikit ya. Soalnya pertama dia bobotnya kayaknya lebih berat dari Expander, dan yang kedua velgnya 18. Jadi kita kick down gitu ya. Respons transmisi CVT-nya nih 1 2 3 kick down. Nah, responsnya baru ada beberapa detik kemudian. Jadi CVT-nya juga masih belum yang modern yang cepet. Tapi oke lah, ini mobil emang bukan buat fun to drive, memang bukan buat kalian yang pengen cari driving dynamics yang luar biasa, bukan. Ini mobil comfort oriented dan udah bener kalau menurut gua. Soalnya buat harian ya pasti kita butuhnya mobil yang nyaman sih. Oke. Expander banget ya. 80, 90. Remnya enak sih tapi. Remnya enak, empuk. Kayak mobil mahal rasa remnya. Kita lewati jalan kayak tadi ya, lebih stiff dibandingkan dengan Expander. Tapi body roll-nya masih lebih baik Expander. Ini kenapa data di Expander mulu ya? Karena emang pas kita nyobain tuh feel-nya Expander banget gitu. Ya, agak lumayan berasa ya. Tapi mungkin tekanan bannya harus dikecilin sedikit kali. Ya, 33 PSI sih sebenarnya harusnya normal ya. Jadi emang agak keras saja sepertinya nih mobilnya. Jadi dibanding Expander, dia tuh travelnya sama panjangnya kayaknya. Tapi pas kena bump itu dia lebih keras, lebih stiff, dibuat lebih kaku. Ya, so far sih ini ya. Kalau menurut gua mobilnya sesuai ekspektasi sih. Cuma kalau dikasih mesin turbo atau hybrid pasti lebih enak lagi. Mungkin 0 cepet ya angka 14 detikan, cuma kita nggak bawa meteran ya. Meteran. Di kecepatan rendah, gue ngerasa mobil ini peredaman kabinnya cukup bagus ya. Tapi tetap aja, mau bagaimanapun kita mesti bikin video yang lebih lengkap lagi sih. Kita harus nyobain di tol, kita harus nyobain di tempat-tempat yang lebih real ya. Karena ini cuma muter-muter sedikit doang, even kita mau akselerasi sampai 100 aja nggak nyampe di sini gitu loh. Tetap ya, jadi kita harus coba di tempat yang lebih proper nantinya. Tapi untuk sementara, so far, impresi gue ini adalah mobil yang nyaman sih. Jadi Mitsubishi sepertinya memang membuat mobil ini lebih ke comfort oriented dibandingkan dengan dynamic driving ya.
Jadi so far kita udah nyobain mobil ini tuh Mitsubishi udah di langkah yang bener gitu, karena ngebuat mobil ini comfort oriented bukan dynamic. Soalnya ya kita tahu mobil tinggi gitu kan, udah gitu mobil yang dipakai buat orang-orang kayak gini tuh biasanya ya buat point A ke B santai gitu loh. Jadi ketika dia bikinnya comfort itu udah bener. Nah cuman katanya tahun depan bakal ada yang versi ADAS, pakai adaptive cruise control dan lain-lainnya ya, sama lane keeping assist gitu-gitu. Cuma gue berharap kalau bisa jangan cuma nambah ADAS, yang ditambah tuh lebih dari itu. Misalkan nambah panoramic sunroof ya kan, coba panoramic sunroof mahal sih, bisa 20 jutaan. Terus dia nambah pedal shifter, terus dia nambah subwoofer lah ya, karena audio Yamaha tuh harusnya bassnya bisa lebih empuk lagi ya kan. Dan untuk safety-nya, kalau bisa dia dikasih 6 airbags langsung gitu loh. Jadi bener-bener ketika dikasih versi yang paling tinggi, itu bisa ngebantai temen-temennya yang punya fitur ya cukup banyak gitu. Apalagi kalau misalkan mau diadu sama Corolla Cross, Yaris Cross gitu ya. Kalau dikasih varian hybrid pasti lebih asik lagi. Karena hybrid itu nggak cuma bikin irit, tapi juga bikin performanya jadi lebih enak. Karena mobil 1500 cc, bodi segede gini, berat, peleknya gede, ya udah kebayang kan larinya kayak apa. Nah, kalau misalkan dikasih hybrid pasti lebih top. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang udah nyobain X-Force, coba komennya seperti apa di bawah. Saya Ridwan Hanif, terima kasih telah menonton. Bye bye.